Ngecat dapur mini yang masih 80%. Halo guys, assalamualaikum. Sebelumnya kali ini aku mau nyair dulu ya. Soalnya perut udah terasa lapar, jadi aku mau nyair dulu. Nah, di sini itu ada perbumbuannya cabai merah, kunyit, bawang putih, bawang merah, dan serai. Oh ya, di sini tuh aku cuman mau nyair ikan kepala atau ikan gerandong ya we. Nah, karena perbumbuannya udah siap, jadi di sini tuh aku blender aja. Soalnya kelamaan kalau main giling. Ya udah lanjut aja. Di sini tuh aku tangkringkan kompor dan diisi minyak. Karena tadi bumbunya udah siap, jadi kita gongseng dulu. Aku itu tipe orang yang suka bumbunya digongseng daripada direbus. Nah, karena di sini itu aku tadi ada buat makan. Karena ini banyak, jadi aku kasih mamaku dulu. Karena ini itu udah siap, jadi mau aku antarkan tempat mamaku. Dan lanjut, ini tuh aku mau nyair lagi. Dan tadi sekalian aku minta tomat ke mamaku ya weh. Bumbu udah siap digongseng dan harum, jadi kita tambahin air aja. Jangan tanya kenapa aku masaknya cuma seekor. Kalian pasti udah tahu jawabannya. Karena aku makannya itu seorang dan anakku nggak makan yang pedas, jadi aku masaknya segini aja, itu udah cukup banget. Ya udah lanjut, ini tuh kita kasih seasoning dan kita tutup. Ayo kita ngambil piring dan mau makan. Dan ternyata nasiku itu nggak matang, jadi ya udahlah aku cetekan di kompor aja biar cepet matang karena aku itu udah lapar banget. Ya udah lanjut, karena ini nasinya udah matang, jadi aku mau ngambil piring dan aku mau makan. Nggak lupa seperti biasa, kalau nasi matang itu selalu aku aduk dulu. Oh ya, ini itu cara aku ketika udah lapar, nasi pun belum kejepret, belum matang, jadi lebih bagus itu aku masak ke kompor. Dan alhamdulillahnya cuman butuh 5 menit itu udah pada matang nasinya. Ya udah lanjut, di sini tuh aku mau makan dibarengi sama anakku ya weh. Dan ini tuh makannya aku persingkat karena aku mau ngecat lagi. Seperti biasa kalau ngecat itu pasti kita siapkan dulu alat tempurnya. Pasti nggak jauh-jauh sama roll cat, air, dan ember. Oh ya, satu lagi yang nggak boleh ketinggalan itu kardus buat alasnya. Soalnya kalau ngecat itu kan pasti dia nyiprat-nyiprat entah kemana aja. Jadi biar aku itu nggak kerjaan 2 kali, jadi ya aku siapkan lah ya kan weh. Dan lagi-lagi aku bilang aku itu ngecatnya dari ujung dulu. Nggak tahu kenapa lebih suka dari ujung, karena sudut-sudutnya itu lebih susah daripada yang di tengah-tengahnya. Oh ya, pasti kalian mau bilang kenapa nggak tukangnya sekalian yang ngecat. Sini ya weh, aku kasih tahu biar kalian tuh nggak salah paham sama aku. Nanti yang dikiranya aku pelit lah, inilah itulah, nggak tau lah. Tanggapan manusia kan ada yang berbeda-beda, jadi kita nggak boleh seujon ya weh. Nah, karena di sini itu aku baru beli cat dan orang kerjanya itu udah siap kerja di rumahku. Ya udahlah, ini aku kerjakan sendiri. Karena pun aku juga bisa kalau soal ngecat ini. Oh ya, jadi tema kali ini tuh warnanya putih sama yang kayak di kamar mandi aku ya weh. Oh ya, di sini tuh aku ada istirahat juga sebentar. Ada kira-kira 5 menit aja. Nah, karena di sini aku udah siap istirahatnya, jadi aku mau lanjut kerjakan lagi. Nggak lupa juga barang-barang yang tadi kita pindahkan. Oh ya, jangan tanya kenapa aku ngecatnya kok nggak terang. Nah, karena di sini tuh aku ngecatnya cuma 1 lapis dulu dan tunggu kering baru aku timpa lagi. Dan di sini tuh catku udah habis, jadi aku mau ambil yang baru. Tahu nggak kalian weh? Aku buka cat kayak gini tuh adalah 10 menitan karena susah kali buat dibukanya. Udah berbagai macam cara yang kulakukan, sama aja nggak bisa kebuka. Dan ini aku akali sama parang, jadi akhirnya kebuka juga. Dan ini tuh terakhir yang aku cat dapur mini aku ya weh. Gimana bagus kan? Tapi ini belum selesai, masih 80% soalnya belum kucat yang kedua kali. Dan ini hasilnya masih separuh-separuh karena aku udah capek ngecatnya. Kalau gitu, see you next video, bye bye.